kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu, Pak Dani dan Bu Yanti. Perkenalkan, saya sebagai observer atau pengamat di saat Bapak dan Ibu melakukan coaching. Saya bernama Muhammad Hidayat, Selintansi SDN 106817 Sidodadi, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Baiklah, sebelum memulai coaching kali ini, saya ingin menanyakan kepada coach untuk melakukan coaching dengan coachingnya. Di dalam melakukan coaching ada beberapa hal kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Maka saya ingin menanyakan dan Bapak Dani sebagai coach bisa memaparkan apa-apa saja kemampuan yang harus dimiliki seorang coach. Silakan Pak Dani. Terima kasih untuk Bapak Observer, Pak Hidayat. Di sini kami akan sama Bu Yanti, sama saya akan mempraktikkan kegiatan coaching ini. Saya mulai ya Pak ya. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu, bagaimana kabar Ibu saat Selamat ini? siang, Pak. Katanya ada yang mau dibicarakan dengan saya ya Bu. Saya perhatikan Ibu tidak bersemangat seperti biasanya. Apakah ada sesuatu yang mengganjal perasaan Ibu? Mohon maaf, Pak, sebelumnya. Ya, sebenarnya eh, saya ingin dari kemarin tuh saya ingin menemui Bapak. Ada yang ingin saya eh, bicarakan dengan Bapak dengan melalui proses coaching, Pak. Oh, tidak apa-apa Bu. Kalau boleh saya tahu, kira-kira apa ya Bu? Harapan Ibu untuk Ibu melakukan coaching bersama saya Ibu? Tujuan saya untuk melakukan coaching dengan Bapak itu ingin mencari atau menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi di kelas, Pak. Oh ya, ya Bupati ada masalah di dalam pembelajaran ya Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, saya ingin menemukan kira-kira masalah apa yang Ibu hadapi saat ini. Bisa Ibu ceritakan? Oke, Pak. Begini ya, Pak ya. Ada siswa saya yang susah sekali dalam memahami pelajaran dari saya, Pak. PR yang saya kasih sama dia itu tidak pernah dikerjakan. Di kelas juga, setiap saya kasih tugas juga tidak maksimal dalam menyelesaikannya. Materi yang saya sampaikan itu sepertinya tidak bisa dia terima. Saya merasa saya ini gagal dalam mengajar dia, Pak. Dan saya bingung apa yang harus saya lakukan agar anak ini mampu memahami materi saya dengan baik, begitu, Pak. Ya Bu, begitu ya Bu ya. Kira-kira setelah pertemuan kita ini, apa tujuan akhir yang Ibu harapkan? Sebenarnya saya ingin menemukan solusi agar murid ini mampu memahami materi saya dengan baik. Dan tugas yang saya kasih itu selesai tepat waktu, begitu, Pak. Oke, oke. Kalau boleh saya tahu nih, Bu, berdasarkan skala angka 1 sampai 10, tingkat pemahaman murid Ibu itu saat ini berada pada angka berapa ya, Bu? Ya, kira-kira sepertinya berada di angka 4 atau 5 gitulah, Pak. Oh iya ya, Bu ya. Jadi Ibu meningkatkan skala pemahaman ini ke angka berapa yang Ibu harapkan? Hmm, Saya mau meningkatkan skala pemahaman murid ini ke angka 8 atau 9 lah gitu, Pak. Oh iya iya ya. Oke, kalau begitu kira-kira apa yang membuat murid Ibu ini sulit memahami materi dari
pembelajaran Ibu? Kalau saya perhatikan ya, Pak, dia sulit memahami materi saya itu karena faktor minat belajar gitu. Dan dia juga sepertinya tidak tertarik dengan metode pembelajaran yang saya buat di kelas, Pak. Oh iya iya. Oke Bu, kalau boleh saya tahu, metode apa yang yang Ibu buat di kelas dalam penyampaian materi Ibu itu sehingga membuat murid Ibu tidak tertarik untuk belajar di kelasnya itu Bu. Selama ini saya menggunakan metode tanya jawab, kemudian kadang-kadang ada diskusi, kadang-kadang saya pakai juga ceramah juga gitu, Pak. Dan eh, lebih sering sih pemberian tugas setelah membaca teks begitu, Pak. Oh begitu ya Bu. Terus bagaimana kira-kira hasilnya Bu? Iya sih memang agak kurang memuaskan, Pak. Terkhusus si Nabila ini metode apapun yang saya pakai kayaknya anak ini tetap aja nggak kelihatan tertarik. Apalagi dalam hal membaca dan mengerjakan tugas. Oh iya ya Bu. Kalau boleh saya tahu, kira-kira apa kekuatan Ibu dalam meningkatkan skala pemahaman ini terhadap murid Ibu tersebut? Menurut saya ya Pak, saya ini punya kekuatan dari semangat saya dalam mengajari murid saya ini. Saya juga sering mengikuti pelatihan-pelatihan bagaimana cara mengelola kelas yang baik dan menarik bagi peserta didik. Begitu Pak. Oke 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 Bu. Lalu kira-kira menurut Ibu dari kekuatan yang Ibu miliki, metode apa yang dapat menarik minat murid untuk belajar Bu? Dan untuk sumber belajar dari mana yang Ibu ambil? Menurut saya, Pak, metode yang menarik itu banyak ya, Pak ya, seperti bermain peran, diskusi kelompok, menonton bersama dari YouTube, selain yang sudah saya gunakan tadi, seperti pemberian tugas, tanya jawab, belajar melalui video, PPT, itu juga sangat menarik, Pak, dan dapat menjadi sumber belajar juga. Sumber belajar yang saya gunakan juga sudah sesuai dengan acuan kurikulum. Itu menurut saya, seperti buku teks pegangan murid, pegangan guru. Saya juga sering mengajak murid itu untuk membaca di perpustakaan, Pak. Ini sengaja saya lakukan agar siswa atau murid-murid di sekolah itu jadi termotivasi untuk sering membaca di perpustakaan, Pak. Oke oke Bu. Benar yang Ibu katakan itu Bu. Banyak metode yang menarik yang sesuai dengan kebutuhan murid kita Bu. Dan yang Ibu lakukan sudah bagus sekali. Lalu, setelah pertemuan kita ini, apa rencana Ibu ke depannya untuk meningkatkan pemahaman murid Ibu ini di kelas nanti, di mana kita ketahui karakter anak itu berbeda-beda dan cara belajarnya, minat belajarnya juga berbeda-beda. Jadi rencana Ibu Setelah apa? pertemuan Setelah pertemuan ini ya Pak, saya sudah dapat gambaran bahwa metode yang saya pakai akan saya variasikan seperti pembuatan video, pembelajaran PPT mungkin akan saya padukan dengan diskusi kelompok Pak, agar semua murid itu aktif dan akan terjadi tutor sebaya pada kelompok tersebut Pak. Dengan begitu akan memudahkan murid dalam memahami materi dari saya Pak. Oke Bu, mantap Bu, langkah yang Ibu ambil sudah bagus tuh Bu. Dan saya salut dengan ide dari Ibu ini. Lalu, apakah ada hal lain yang Ibu lakukan? Ya, Pak, mungkin saya akan melakukan koordinasi dengan pengawas, dengan guru kelas, rekan sejawat, maupun rekan di komunitas saya tentang metode apa yang cocok untuk meningkatkan pemahaman murid terhadap materi. Kemudian saya akan berkonsultasi dengan orang tua agar mengawasi anak belajar di rumah ketika ada pembelajaran dari video YouTube. Oh, mantap juga itu Ibu. Itu ide yang sangat bagus Bu. Semoga dapat terrealisasi ya Bu. Lalu, kira-kira kapan Ibu mulai menerapkan rencana Ibu ini? Karena saya penasaran dengan hasil dari ide-ide dari Ibu tadi.
Terima kasih, Bu. Mungkin ini akan saya lakukan mulai minggu depan. Mengingat saya harus siapkan berbagai video PPT dulu sebelum saya sampaikan kepada murid-murid saya, Pak. Oh, baik-baik, Bu. Tetap semangat ya, Bu. Terus untuk menjalankan komitmen yang sudah Ibu rencanakan, dukungan apa yang Ibu butuhkan, Bu? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, Pak, saya akan berkomunikasi dengan orang tua, dengan pengawas, dengan teman guru di komunitas mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Iya, iya. Itu ide yang sangat bagus sekali, Bu. Semoga ide-ide Ibu tadi dapat terlaksana dengan baik, sehingga murid-murid Ibu dapat memahami materi yang Ibu sampaikan. Amin, amin. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya coachingnya. Saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita. Amin, amin. Sama-sama, Ibu. Maaf Pak, kebetulan saya masih ada les di kelas 4. Saya pamit dulu ya Pak ke ruangan saya. Oh, Ibu, silakan, silakan, Ibu. Terima kasih Pak. Ya, semangat ya, Bu. Oke Bapak. Oke, Pak. Itu sekila apa hasil praktik coaching kami, Bapak, Pak observer, Pak Hidayat. Silakan, Bapak Hidayat, menanggapi apa yang telah kami praktikkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Andani dan Ibu Yanti sebagai coach, Pak Dani dan sebagai coach Ibu Yanti. Baik, di sini setelah saya mengamati dari awal sampai akhir proses coaching yang Bapak lakukan terhadap coachingnya, di sini saya akan melihat beberapa aspek yang sudah Bapak penuhi sebagai coach. Tadi di awal mungkin saya juga bertanya, mungkin tadi langsung Bapak melakukan proses coaching. Di sini saya bertanya kembali, Pak, di dalam proses coaching yang Bapak lakukan tadi sebagai coach, hal apa saja yang Bapak lakukan? Yaitu maksudnya aspek apa saja yang diperlukan sebagai seorang coach? Silakan Pak Dani. Di sini ada tiga aspek yang harus dimiliki oleh para coach, yaitu menjadi pendengar yang baik, kemudian memberikan pertanyaan pemantik yang berbobot, kemudian kita harus di situ ada kehadiran penuh terhadap apa permasalahan terhadap coach kita gitu. Kemudian di sini kami Baik, Pak. papar di sini ada unsur alur-alur cerita yang kami paparkan, yaitu di pertama kali pendahuluan kita tanya tujuan umumnya dalam apa tujuan dalam kegiatan coaching yang dihadapi. Kemudian setelah itu saya akan menanyakan permasalahan yang dihadapi ibu tadi. Permasalahan ibu ini adalah bahwasanya ada anak yang susah membuat PR. Kemudian setelah itu saya pertanyakan dengan berbagai pertanyaan dan memberikan pertanyaan pemantik, maka dengan sendirinya ibu tersebut memunculkan suatu ide-ide kreatifnya untuk mengembangkan permasalahan yang ada dihadapi coach saya. Kemudian setelah itu setelah identifikasi maka masalah, saya menanyakan kegiatan tindak lanjutnya, yaitu seperti rencana aksi para coach saya ini, apa yang dilanjut yang akan perencanaan-perencanaan apa yang akan dilakukan di coach saya nanti untuk meningkatkan terhadap permasalahan yang siswanya yang tersebut. Setelah itu maka akan
saya pertanyakan adalah tanggung jawabnya untuk kedepannya apa perencanaan tersebut. Mungkin itu Pak. Saya kembalikan Bapak. Baik, terima kasih Pak atas Ini ya, jawaban Pak. yang Bapak berikan. Saya lihat tadi memang sudah sesuai, yaitu di dalam melakukan coaching, apa yang Bapak utarakan sudah terlihat, yaitu menjadi pendengar yang baik, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot dan bermakna, dan satu lagi itu penuh. Baik, semoga apa yang Bapak lakukan tadi sebagai coach kepada coachnya Bu Yanti, saya lihat juga permasalahan yang ada pada coachnya dapat ditemukan sendiri solusi, dan bagaimana cara melakukan aksinya juga telah dipaparkan dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang Bapak berikan sebagai coach, sehingga membuat coach menjadi percaya diri dan dapat menemukan solusi secara mandiri. Dan kemudian Bapak juga itu yang terakhir, yaitu tanggung jawab, memberikan pertanyaan yang membuat coach bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Kemudian Bapak sebagai coach juga memaparkan pertemuan kembali untuk melihat yang dilakukan oleh seorang coach, apakah yang dilakukannya itu berhasil atau tidak. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Mbak Dani dan Bu Yanti. Saya merasa senang dan bangga melihat hasil coaching kali ini. Semoga coaching ini Bapak sebagai coach dapat secara kontinu terus memberikan apa yang dapat Bapak lakukan sebagai coach, sehingga dapat mengembangkan baik secara pribadi dan untuk rekan sejawat di tempat Bapak bekerja dan di lingkungan yang lainnya juga. Terima kasih kepada Pak Dani dan Bu Yanti. Salam hebat dan tetap semangat. Terima kasih Terima Pak. kasih, Pak Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu, Pak, selamat siang. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Selamat siang, wabarakatuh. Pak. Selamat siang, Pak. Apa kabar Pak Hidayat dan apa kabar Bu Yanti? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan coaching antara Pak Hidayat dan Ibu Yanti. Pada saat ini Pak Hidayat sebagai coach dan Ibu Yantinya sebagai coaching. Ini yang mana ini sekarang? Oh, mohon maaf ya, Ibu Yanti sebagai coach ya. Mohon maaf ya, Ibu Yanti sebagai coach, Pak Hidayatnya sebagai coachingnya. Di sini perlu kita lihat bahwasanya rambu-rambu dalam kegiatan coaching ini ada 3 aspek yang harus dilihat, yaitu sebagai pendengar yang baik, kemudian harus ada pertanyaan pemantik atau pertanyaan yang berbobot, kemudian kehadiran penuh terhadap kegiatan itu. Kemudian harus dilihat juga alur ceritanya ya, Bapak Ibu ya. Mungkin kita mulai aja Bapak Ibu ya kegiatan coachingnya. Dipersilakan Pak Hidayat dan Ibu Yanti. Baik, Pak. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam, Pak Hidayat. Begini Bu Yanti, kira-kira Ibu ada waktu senggang nih siang ini Bu. Ada yang mau saya bicarakan dengan Ibu.
Bolehkah, Bu? Oh, oke Pak. Sepertinya kalau siang ini ada Pak, ada. Di mana ya kita duduk enaknya Pak? Kita duduk di sini aja ya Pak ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Baik Pak. Eh, Tadi katanya ada yang mau dibicarakan dengan saya. Memangnya ada masalah apa Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang ingin Bapak ceritakan tadi. Baik, Bu. Hmm, adapun eh, eh, pertemuan kali ini ingin membahas tentang siswa saya ini ada siswa yang bermanfaat tentang kehadirannya, Bu. Nah, jadi begini, Bu. Selama 2 semester ini, siswa saya tersebut tingkat kehadirannya bisa dibilang hanya 20%, Bu, dari jumlah keaktifan selama belajar. Jadi dia ini selama seminggu hanya 2 kali, sekali bahkan tidak hadir, Bu, untuk bersekolah. Akan tetapi, Bu, siswa saya ini ketika ujian, baik itu UTS maupun semester 1 kemarin, dia hadir, Bu. Nah, jadi itulah, Bu, tujuan saya untuk bertemu sama Ibu, mau membicarakan tentang kehadiran siswa saya yang bermasalah ini, Bu. Begitu, Bu. Oke Pak, jadi begitu masalahnya Pak ya. Tentang kehadiran murid ya Pak ya. Iya, benar, Bu. Udah agak pusing saya Hmm, dengan tingkahnya ini, Bu. Baik Pak. Sebelumnya saya mau bertanya dulu sama Bapak, mohon maaf. Menurut Pak Hidayat, idealnya anak yang disiplin itu bagaimana ya Pak? Baik, Bu. Menurut saya, Bu, ya, kalau tentang disiplin itu sudah pasti tingkat kehadirannya, Bu. Jadi, anak yang disiplin itu jumlah kehadirannya minimal 90% dari jumlah hari sekolah, Bu. Contoh, dalam 1 bulan itu ada 25 hari sekolah, Bu. Minimal dan maksimalnya dia harus hadir selama 22 hari sekolah, Bu. Itulah bagi saya bahwasanya kedisiplinan itu erat hubungannya dengan tingkat kehadiran, Bu. Baik Pak, betul yang Bapak bilang itu ya. Kehadiran anak itu di kelas satu semester itu memang seharusnya diperhitungkan dengan kehadiran minimal 22 hari. Atau berarti 1 bulan itu hanya boleh 3 kali tidak hadir begitu ya Pak ya. Iya, Lalu benar sekali, Bu. hal apa saja yang membuat siswa Bapak itu tidak pernah datang ke sekolah Pak? Baik, Bu. Ini menurut pengamatan saya sama sudah hasil eh, saya cari informasi, Bu, ya. Pertama, menurut saya itu tingkat usianya siswa saya yang tidak hadir ini sudah lebih tua, Bu, dari teman-temannya satu kelas. Nah, mungkin tingkat usianya sekarang ini 15 atau 16 tahun, Bu. Jadi dengan tingkat usia yang sudah mulai remaja ini mempengaruhi dalam pergaulannya, Bu. Bisa saya lihat dan pernah saya dapati di luar sekolah ini, Bu, ya. Nah, di hari-hari biasa, di luar jam sekolah, saya pernah mendapatinya merokok, Bu. Nah, tapi tidak saya tegur langsung di tempat tersebut. Dan saya pernah lihat dia berkendara kereta, sepeda motor secara ugal-ugalan. Jadi, hal ini saya rasa dapat mempengaruhinya. Dan satu lagi, Bu, saya sudah juga mengetahuinya bahwa dia ini tidak berasal dari keluarga yang harmonis. Dia tidak diasuh oleh kedua orang tuanya sudah berpisah, dan dia diasuh oleh neneknya, Bu, yang ada di kampungnya, Bu. Begitu, Bu. Oh, jadi begitu ya Pak ya. Eh, Miris juga ya saya mendengar cerita Bapak ini tentang murid Bapak itu. Faktornya, menurut Pak Hidayat, apa saja yang dapat Bapak buat agar murid tersebut bisa datang setiap hari ke sekolah, Pak? Baik, Bu. Menurut saya agar
murid itu dapat berhadir ke sekolah, nah, pertama, ketika nanti dia hadir, saya tidak akan memberi hukuman secara berlebihan, Bu. Baik itu secara fisikis maupun fisiknya, Bu. Nah, saya tidak akan memberinya karena ketidakhadirannya selama ini. Saya memberi kesempatan dan saya terus memberikan motivasi kepadanya bahwasanya menjadi seorang pelajar, menjadi anak sekolah itu, menuntut ilmu itu sangat penting bagi kehidupannya, baik masa kini maupun masa depannya, Bu. Itulah hal yang pertama saya lakukan ketika dia nanti datang ke sekolah, Bu. Oke Pak, ya saya sependapat dengan Pak Hidayat bahwasanya memberikan hukuman itu tidak memberikan efek jera ya kepada siswa kita itu, dan itu memang bukan mencari solusi, bukan solusi yang sebenarnya gitu kalau memberikan hukuman. Lalu menurut Pak Hidayat, apa sih upaya yang sudah Bapak lakukan agar dapat membuat murid tersebut hadir di sekolah, Pak? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Adapun yang pernah saya lakukan, Bu, dan masih terus berlangsung saya laksanakan sampai saat ini. Pertama, saya melakukan upaya komunikasi yang baik dengan pihak keluarga murid tersebut, yaitu saya mengundang pihak keluarga untuk hadir ke sekolah, menceritakan permasalahan dari siswa saya ini, dan kemudian juga saya berkunjung, Bu, ke rumahnya, melihat bagaimana situasi kondisi dari anak ini. Saya berkomunikasi kepada pihak-pihak keluarganya, baik itu juga tetangganya, apa permasalahan yang membuat anak ini tidak mau sekolah, dan tahu sering kehadirannya sangat-sangat banyak, Bu, dari presentasi dari 100% itu, Bu. Begitu, Bu. Oh, berarti Bapak itu yang sudah Bapak lakukan ya. Eh, Selain itu, apalagi yang sudah Bapak lakukan Pak selama ini? Baik, Bu, selain sudah berkomunikasi baik kepada pihak keluarganya dan upaya memberinya terus motivasi dan mengajaknya secara persuasif dan tidak menghukumnya, satu lagi saya menggunakan bantuan teman satu kelasnya, Bu, yang dekat dengan rumahnya, Bu. Jadi saya meminta bantuannya bahwasanya ketika hendak sekolah, dia mengunjungi rumah siswa tersebut untuk mengajaknya ke sekolah dan mengingatkannya. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan temannya itu, karena sama teman satu kelasnya, dia lebih terbuka dan mau untuk bersekolah kembali, Bu. Oke, berarti itu yang sudah Bapak lakukan. Jadi untuk pendampingan juga secara pribadi sudah Bapak lakukan begitu. Baik, Bu, untuk pendampingan secara pribadi atau berbicara empat mata dengannya, saya sudah memberikan pencerahan dan gambaran kepada murid saya tersebut bahwasanya bersekolah ini sangat penting bagi kehidupan. Yang tadinya kita tidak mengetahui sesuatu hal, kita dapat mengetahui sesuatu hal yang telah dapat bermanfaat bagi kita untuk kehidupan kita, untuk meraih cita-cita kita. Saya mengatakan bahwasanya kepada murid saya ini, kalau sekolah ini bukan serta-merta bisa menjadikan kita jadi orang yang kaya, nah, tetapi menjadikan kita manusia yang memiliki pengetahuan, budi pekerti, dan perilaku yang baik. Yang nantinya kamu dapat membanggakan keluargamu, dapat kamu meraih cita-citanya. Salah satunya adalah dengan tetap bersekolah. Begitu, Bu. Oke, oke Pak. Yang sudah Bapak lakukan itu sangat bagus ya Pak. Dan itu sebenarnya sudah sangat memotivasi dan sangat membantu siswa Bapak tersebut. Mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan ini membantu siswa tersebut ya Pak ya. Lalu, siapa yang dapat membantu Bapak dalam menjalankan komitmen yang sudah Bapak buat untuk menghadirkan siswa tersebut, Pak? Baik, Bu. Pertama yang jelas, diri saya sendiri selaku wali kelasnya
dan selaku guru. Terus saya akan berkolaborasi dengan teman satu kelasnya dan guru-guru yang ada di sekolah tempat saya mengajar dan murid itu bersekolah. Dengan temannya saya memberikan arahan bahwasanya teman yang jarang hadir itu tidak boleh diejek dan diolok-olok, karena ketika dia datang tidak bisa mengerjakan tugas, saya mengharapkan teman-temannya dapat terbuka dan dapat menerimanya dan memberikannya pengajaran tutur sebaya sehingga dia merasa diterima, Bu, diterima kembali dan tidak mengolok-olok atas ketidakhadirannya. Begitu juga guru-guru, saya memberikan pemahaman bahwasanya murid ini permasalahannya seperti ini. Jadi kita sebagai guru memberikan kesempatan bahwasanya setiap murid itu berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Begitu, Bu. Oke, bagus sekali Pak Dayat ya. Terus apa yang sudah Bapak setelah pertemuan kita hari ini, apa yang sudah Bapak dapatkan Pak? Baik, Bu. Inilah enaknya bercerita kepada Ibu yang memberikan saya pemahaman dan membuka kembali pemikiran-pemikiran saya untuk merefleksi solusi-solusi yang sudah saya hadirkan, bahwasanya saya akan melakukan peningkatan dari apa yang saya lakukan itu dan terus berulang sehingga kehadiran murid itu dapat saya lakukan dan perubahannya secara signifikan. Begitu, Bu. Oke Pak, sudah bagus ya. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi Pak. Kira-kira kapan ini komitmen-komitmen ini yang Bapak sudah rencanakan ini, kapan Bapak lakukan gitu? Biar saya juga tahu sih bagaimana hasilnya. Jadi kapan ini mau dilakukan? Baik, Bu. Secepatnya, Bu. Ketika esok hari jam sekolah, ketika dia tidak berhadir, saya akan melakukan kegiatan kunjungan mungkin ke rumahnya. Jadi mulai besok, Bu, saya akan lakukan. Oke Pak, jadi mulai besok ya Pak ya. Saya juga sangat penasaran dengan hasil dari rencana yang sudah Bapak buat. Nah, harus segera ini ya Pak ya, karena ini menarik bagi saya. Ini sepertinya saya menunggu hasil dari observasi Bapak. Jadi penasaran lihat bagaimana. Minggu depan kita kalau ada waktu, bolehlah Pak kita mengobrol lagi. Saya mau tahu bagaimana perkembangan murid Bapak yang tadi. Apakah dia benar-benar sudah hadir ke sekolah dengan syarat atau kesepakatan kelas yang sudah Bapak buat atau bagaimana gitu Pak? Apakah masih perlu nanti kita observasi lagi, masih perlu kita evaluasi lagi, begitu Pak? Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Pertemuan kali ini membuat saya menjadi lebih percaya diri dan memberikan saya solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Dan semoga kehadiran siswa ini dapat berubah ya, Bu ya, menunjukkan perbaikan secara signifikan yang nantinya dapat saya utarakan ketika kita bertemu kepada Ibu. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Oke Pak Hidayat, semangat terus ya Pak Hidayat. Semoga sukses dengan anak-anak murid Bapak yang hebat-hebat itu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, saya tunggu ya, saya tinggal dulu ya Pak Hidayat ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Dan saya izin pamit, Bu ya. Eh, Salam sehat, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih untuk Pak Hidayat dan Ibu Yanti telah praktik coachingnya. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi wabarakatuh. perlu saya tanyakan pada Pak Hidayat, di sini saya lihat secara yang saya amati, Bu Yanti, saya bertanya sama Bu Yanti, bahwasanya sebagai coach di sini saya lihat sudah nampak bahwasanya ada pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian ada eh, kehadiran penuh yang diciptakan Ibu Yanti. Saya mau tanya sama Ibu Yanti, di mana letak alutsista yang telah Ibu praktikkan terhadap Pak Hidayat sama terhadap coach Ibu?
Oke, terima kasih kepada Pak Hamdani. Letak dari alur tirta yang sudah kami lakukan dengan Pak Dayat tadi itu ada saya sebagai coachnya tadi sudah melakukan yang pertama itu menanyakan apa tujuan Pak Dayat melakukan coaching dengan saya. Kemudian itu sudah nampak ya Pak ya dari tujuan dia apa, yaitu beliau ada masalah dengan kehadiran murid di kelas karena ada faktor dari keluarga dan faktor dari tingkat usia gitu Pak. Kemudian untuk identifikasi masalah, saya juga sudah menanyakan bagaimana masalah yang dihadapi Pak Hidayat di kelas, apa yang membuat muridnya itu, yang salah satu muridnya itu tidak hadir di sekolah setiap hari. Terus setelah saya menemukan masalahnya, kemudian saya menanyakan kepada Pak Hidayat itu tentang rencana dia untuk siswanya tadi. Dan itu tadi sudah kelihatan dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan itu, Pak Pak Hidayat sudah memberikan solusi, ya, sudah menemukan solusi daripada masalah yang sedang dia hadapi. Kemudian untuk tahap akhirnya itu tanggung jawab juga sudah kami lakukan tadi dan sudah nampak bahwasannya Pak Hidayah sudah berkomitmen untuk terus eh, melakukan apa yang sudah dia rencanakan tadi, seperti mengunjungi keluarga ataupun melakukan pendampingan empat mata, dan itu akan dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya sekali gitu Pak, sampai betul-betul mungkin menurut saya tadi sampai betul-betul hasilnya memuaskan bagi Pak Hidayat, dan itu Pak Hidayat tadi sudah melakukan komitmen Pak, begitu Pak. Oh, terima kasih Bu Yanti tentang penjabarannya tentang Go Tirta. Memang saya amati dari kegiatan coaching ini, tiga aspek telah terlaksana, kemudian alur tirta yang telah Ibu Yanti sampaikan, yang telah diterapkan pada coach Ibu, yaitu Pak Hidayat. Bahwasanya kegiatan ini benar-benar menerapkan aspek-aspek yang diharapkan. Mungkin kita akhiri kegiatan coaching ini. Terima kasih Pak Hidayat dan terima kasih Ibu Yanti atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Pak Pak Dani. Dani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dani, Pak Hidayat. Gimana kabarnya siang ini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Kabar sehat baik Bu. Ibu. Baik. Begini ya Pak ya, dalam pertemuan kita ini kan ini kita akan mengadakan coaching dengan coachnya adalah Pak Pak Dani atau Pak Hidayat. Siapa ini yang menjadi coachnya, lupa Hidayat saya. Bu. Saya coach Bu. Oh ya, Pak Hidayat sebagai coachnya dan Pak Hamdani bertindak sebagai coach. Dan sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada Pak Hidayat sebagai coach. Eh, Begini Pak, ini kan seperti yang kita ketahui kan itu dalam mengcoaching itu ada beberapa kemampuan atau kompetensi yang kita kembangkan. Kira-kira apa yang mau Bapak kembangkan pada proses coach nanti, Pak? Baik Bu, terima kasih. Dari proses coaching nanti, tidaknya ada 3 aspek yang harus saya miliki dan saya kembangkan. Pertama, menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, memberikan pertanyaan yang berbobot atau bermakna. Yang ketiga,
kehadiran penuh, Bu, yaitu mindfulness. Dan ketiga aspek ini harus sesuai dengan alur tirta, Bu, yaitu T-nya tujuan, ya, kemudian I-nya identifikasi masalah, kemudian R-nya rencana aksi, kemudian T-nya tanggung jawab, Bu. Jadi ketiga aspek tadi harus sesuai dengan alur tirtanya, Bu, ketika melakukan coaching, Bu. Begitu, Bu. Baik, Pak. Satu lagi, Pak, ya. Untuk proses observasi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak pasti coaching Bapak? Baik, Bu. Saya ingin mengetahui apakah nantinya proses coaching saya dengan Pak Hamdani sudah memiliki tiga aspek tadi, sesuai enggak, sesuai apa tidak penempatan alur tirtanya, Bu. Apakah di situ muncul atau tidak, yang nantinya menitik beratkan bahwasanya permasalahan yang dihadapi seorang coach saya, yaitu Pak Hamdani, dapat menemukan permasalahan solusi secara mandiri, Bu. Itu hal yang sangat penting bagi saya sebagai coach, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, baik ya Pak. Jadi berarti yang akan saya amati nanti alur tirtanya ya Pak ya, alur tirta dan kompetensi yang Bapak kembangkan. Nah, sekarang saya berikan waktu kepada Pak Hidayat dan Pak Hamdani. Silakan Pak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Pak Hamdani, kita mulai, Pak, ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hidayat. Selamat siang, Pak Hamdani. Selamat Bagaimana siang. kabarnya, Pak? Selamat siang, Pak. Kabar-kabar baik, Pak. Sehat, Pak. Ya, syukur alhamdulillah, Pak. Baik, Pak. Eh, Dari pertemuan kita kali ini ya, Pak, ya. Mungkin kemarin sudah kita berkomunikasi melalui handphone, dan pada hari ini sudah kita sama-sama bertemu di ruangan kita ini. Jadi saya ingin menanyakan kepada Bapak, eh, apa yang eh, ingin Bapak ceritakan, baik itu sharing kepada saya tentang permasalahan apa itu, Pak, kira-kira, Pak. Begini, Pak. Saya ada masalah, Pak, dalam mengatasi permasalahan siswa, Pak, di kelas 3B. Ada salah satu siswa yang menjadi pemancing masalah atau dibilang troublemaker-nya gitu kan di kelas. Saat awal ajaran baru, saya masuk ke kelas ini sangat ribut sekali. Ada anak lari-lari saat pembelajaran, ada anak-anak yang menangis, ada anak yang mengadu karena diganggu temannya, dan ada anak yang saling berbicara dengan temannya yang lain, sehingga kelas ini seperti pasar gitu. Dalam pembelajaran pertama, setelah saya observasi kelas tersebut, saya mulai menertibkan satu persatu kelas tersebut. Walaupun tidak sempurna tertibnya, setelah 1 minggu dari satu masalah dan masalah lain saya atasi, ternyata saya dapat titik masalahnya, yaitu Pak, ada di siswa yang dibilang menjadi biang keroknya lah gitu, Pak, di dasar satu kelasnya. Anak tersebut bernama Maleki. Setiap pembelajaran anak ini selalu jalan-jalan dan mengunjungi dari satu meja ke meja yang lain. Yang parahnya sambil mengganggu temannya. Bahkan diam-diam dia lari-lari saat kita menerangkan pembelajaran. Begitu, Pak, masalah saya, Pak. Nah, bagaimana tuh, Pak? Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi permasalahannya dapat saya tangkap, yaitu salah seorang siswa yang duduk di kelas 3 eh, akan biang kerok dari keributan-keributan ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di kelas tersebut. Jadi begini, Pak, hmm, saya ingin menanyakan, eh, dari apa yang tadi Bapak utarakan, dan pertemuan kita kali ini, tujuan akhirnya nanti Bapak dengan saya ini melakukan pertemuan mau seperti apa gitu, Pak? Kira-kira apa yang mau Bapak harapkan dari pertemuan kita kali ini, Pak? Saya begini, Pak. Kalau menurut saya sih,
anak ini bagaimana menjadi siswa yang mandiri, kemudian yang baik budi, yang suka ditemani, yang senang dengan temannya gitu. Bukan seperti Oke, anak-anak yang baik. nakal gitu. Baik, Pak. Jadi nantinya intinya anak yang bermasalah ini bukan dikategorikan juga dia nakal nih Pak ya. Mungkin dari permasalahan-permasalahan nanti bisa Bapak ceritakan sama saya, anak ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi Pak. Jadi begini Pak, menurut Bapak nih, uh, menurut Bapak anak yang Bapak amati tadi yaitu Malaiki, apakah anak ini tergolong anak yang nakal? Kalau menurut Bapak, bagaimana Pak? Menurut saya Pak Maleki ini bukan anak yang nakal. Karena menurut pengamatan saya, dia hanya mengganggu, tidak membuat kegaduhan. Sehingga pernah saya panggil ke depan, anak ini di raut wajahnya tidak ada rasa melawan kepada gurunya. Dan apabila saya memberikan nasihat, dia selalu dengar. Walaupun hanya beberapa waktu lalu dia lakukan kembali yang kebiasaannya. Kalau menurut saya sih, anak yang nakal kan Pak, jikalau kita memberitahu dia selalu melawannya. Terus jikalau dia mengganggu temannya, dia akan membuat kegaduhan dan akan terus membuat menangis temannya. Tapi si Maleki ini itu eh, tidak ada seperti itu Pak. Ke Kalau menurut saya Maleki ini anak yang kurang perhatian Pak. Sehingga pernah saya beri perhatian lebih. Sepertinya seperti seperti saya melakukan seperti anak PAUD atau TK, malah dia menjadi lebih manja sama saya Pak, begitu Pak. Baik Pak, baik. Jadi kalau saya ambil dan saya tangkap tadi bahwasanya si Malaiki ini bukan anak yang nakal, tapi mungkin hmm, dia ingin mencari perhatian ya Pak ya. Mungkin dia kebutuhan perhatian kasih sayang itu mungkin saja belum didapatkannya secara penuh, baik itu mungkin di keluarganya dan di kelas Pak ya. Mungkin dia mencari perhatian dengan membuat keributan. Jadi ini Pak, kalau boleh tahu ini Pak, apakah Bapak sudah mencari informasi atau belum nih uh, keadaan si Maileki ini sudah terjadi saat dia duduk di kelas 3 atau sebelum-belumnya perilaku dia sudah seperti ini Pak? Apakah Bapak sudah menanyakan kepada wali kelasnya waktu dia duduk di kelas 2? Apakah itu sudah pernah Bapak lakukan Pak? Kalau boleh tahu Pak. Pernah sih Pak, saya pernah bertanya dengan guru kelas 2-nya Pak. Ternyata anak ini memang luar biasa Pak lasaknya gitu. Atau lasak tuh itunya dibilang lasak ya Pak ya. Bahkan di waktu kelas 2 anak ini sering membuat menangis temannya. Tetapi setelah kelas 3 ini saya tidak nampak dia membuat menangis kawannya, dan sama pengalaman saya ini, anak ini di waktu kelas 2 berjalan-jalan mengunjungi teman-temannya, mengunjungi meja-meja temannya seperti itu Pak. Oh iya Pak ya, berarti sudah bagus nih Pak. Bapak sudah menanyakan kepada guru sebelumnya. Jadi eh, apa dari pertanyaan kepada guru sebelumnya dan informasi-informasi yang sudah Bapak dapatkan, apakah si Maleki ini sudah pernah tinggal kelas, Pak? Dan bagaimana tingkat pemahamannya ketika diberikan pelajaran, Pak? Apakah dia mampu, sedang, atau lemah, Pak? Bagaimana ya, Pak, dengan Maleki ini, Pak? Memang sih Pak, saya tanyakan sama guru yang sebelumnya Pak guru kelas 2 yang lalu. Riwayat Malek ini kata gurunya mengajari dia sudah 2 tahun Pak. Berarti dia sudah pernah tinggal kelas di kelas 2, sehingga guru tersebut sudah mengajari dia selama 2 tahun. Eh, Sehingga dia sudah katanya sudah berusaha untuk mendampingi si Malaiki ini dari dalam kemandiriannya sampai pemahaman pembelajarannya, sehingga di mas
jadi keterangan guru kelas yang lalu, yang kelas 2 yang lalu, pemahaman pembelajarannya ini masih tergolong rendah, tetapi tingkat kemandiriannya perlu ditingkatkan lagi di kelas 3 nanti, kata kemudian itu yang dikatakan guru kelas 2-nya Pak yang lalu, Pak. Baik, baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya Bapak nih. Jadi, Bapak sudah mengetahui nih, guru kelas 2-nya sudah melakukan hal-hal apa untuk membuat si Maleki ini lebih baik lagi. Baik itu kepribadiannya dan tingkat eh, belajarnya di dalam kelas. Jadi, dari eh, yang sudah Bapak ceritakan tadi ini, hal apa atau tindakan apa yang akan Bapak lakukan ke depannya untuk siswa Bapak si Maleki ini, Pak? Untuk tindakan yang awal ini, Pak, saya masih melakukan untuk merangkul dengan cara menempatkan mejanya, Pak. Meja dia itu berdampingan dengan meja saya, sehingga saya dapat memantau apa namanya pergerakannya atau bagaimana sistem pembelajaran dia dan bagaimana dia membentuk pola pembelajaran secara mandiri. Masih sebatas itu sih, Pak. Kemudian itu masih sebatas itu langkah yang saya lakukan, Pak. Baik, Pak, baik. Jadi, setelah Bapak lakukan seperti tahap awal tadi, koordinasi apa yang Bapak sudah lakukan dalam mengatasi hal ini, dan bagaimana tentang keluarga si Maliki ini, Pak? Apakah eh, Maliki ini berasal dari keluarga yang harmonis atau tidak, Pak? Memang sih Pak, saya pernah koordinasi yang pernah saya lakukan adalah bahwa dengan kolaborasi untuk mengatasi masalah murid perlu adanya dukungan kepala sekolah dan orang tua. Saat ini saya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga saya sudah mengundang orang tuanya ke sekolah untuk membicarakan bagaimana mengatasi permasalahan Malaiki ini. Malaiki ini tergolong apa namanya tuh yang kehidupannya sederhana Pak. Oke, Pak. Jadi kehidupannya sederhana, Pak ya. Mungkin perhatiannya ya, Pak. Jadi, oh ya, Pak ya. Menurut Bapak nih, langkah yang pernah Bapak lakukan untuk awal-awal nih Pak, awal-awal dalam mengatasi permasalahan Maleki ini Pak. Bisa Bapak ceritakan Pak? Langkah awal Maleki ini adalah dia itu saya buat apa tadi saya jelaskan, dia duduk di meja saya, kemudian saya dampingi dia, kemudian perlahan-perlahan saya bimbing dia dengan apa namanya, dengan kalimat positif untuk membangkitkan motivasi dia untuk supaya dia apa namanya itu meningkatkan motivasi dia belajar, kemudian bagaimana dia uh, untuk menumbuhkan minat dia belajar dan bagaimana sistem dia berinteraksi kepada teman-temannya itu Pak. Baik Pak. Jadi Bapak sudah melakukan kegiatan-kegiatan awal dan sudah Bapak lakukan. Jadi Pak, apa yang perlu lagi ditingkatkan atau ditindaklanjuti dari program yang Bapak lakukan ini untuk kemandirian Maleki ini terbentuk, Pak? Rencana saya untuk mengatasi kemandirian Maleki ini adalah bahwasanya kalimat-kalimat positif sangat penting ya Pak ya, kalimat positif untuk Maleki ini sehingga muncul motivasi pada dalam dirinya, seperti apabila dia sudah berpakaian rapi, saya langsung mengucapkan wah ini dia Maleki sudah rapi, bersih, kelihatan gantengnya. Jadi memberikan petunjuk, kemudian memberikan kalimat-kalimat itu sehingga muncul sebuah motivasi percaya diri kepada dirinya, sehingga dengan hal itu ada sih kelihatan sebuah kemajuan pada dirinya, bahwasanya yang biasanya dia pemal gitu, yang biasanya bajunya keluar, sehingga sekarang ini udah mulailah dia memperhatikan dirinya sendiri. Kemudian memberikan petunjuk bagaimana mengurus diri sendiri di saat orang tuanya sibuk bekerja,
kita berikanlah arahan bagaimana kalau seandainya orang tua bekerja bagaimana yang dilakukan dia di rumah. Dan selalu saya pertanyakan, saya terus bertanya apa yang dilakukan dia di rumah semalam, terus secara kontinu itu terus saya tanya, kemudian mengajari beliau bagaimana dengan kemandiriannya dalam belajar saat adanya tugas yang diberikan guru sehingga tidak bergantungan dengan siswa yang lain. Yang itu kenapa itu saya lakukan, karena ini permasalahan dia adalah apa penyebabnya dia menjumpai bangku temannya dari satu meja ke meja yang lain. Ternyata dia melihat petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh guru. Makanya saya membuat bagaimana tanggung jawab dia timbul, dia tidak bergantung pada teman-temannya gitu. Wah, saya sangat setuju dengan yang Bapak lakukan, Pak. Jadi terus dilanjutkan, Pak. Apa yang Bapak lakukan dalam menjalankan tugas fungsi Bapak sebagai guru, Bapak, dan mengatasi permasalahan yang ada pada anak Bapak si Maileki, dan terus berkoordinasi kepada orang tua dan kepala sekolah sehingga nantinya dia tidak bergantung lagi kepada teman-temannya yang memunculkan kemandirian yang tadi sudah Bapak jelaskan. Anak tersebut mampu memanajemen dirinya, sadar betul bahwasanya dia memiliki kemampuan agar dapat menjadi siswa yang tidak membuat keributan atau keonaran, yang nantinya dia dapat terus meningkatkan prestasinya, baik itu sikapnya dan prestasi akademiknya, Pak. Jadi saya sangat menarik nih, Pak, apa yang Bapak ceritakan dari permasalahan yang telah Bapak ceritakan tentang Malik ini. Jadi untuk dapat melihat keberhasilan atau tidaknya, Pak. Jadi kira-kira kapan lagi kita dapat bertemu, Pak, untuk membicarakan apa permasalahan dari Melek ini dapat teratasi atau tidak, Pak, sehingga kita dapat mengevaluasi tindakan-tindakan selanjutnya yang kita lakukan. Gimana, Pak Dani? Terima kasih Pak atas supportnya kegiatan ini Pak. Mungkin saya mulai besok Pak, saya buat perencanaan dulu, kemudian saya buat tabel-tabel perencanaan apa-apa saja yang tindakan-tindakan yang perlu saya buat, kemudian program tindak lanjut yang dialami permasalahan Maleki. Kemudian itu saya akan berkoordinasi dulu langsung ke kepala sekolah. Apa yang saya rencanakan setelah itu ke besoknya saya hubung orang tua Maleki untuk meminta izin bahwa 3 kali seminggu Maleki ini pulangnya agak lama dari jadwal pulang sekolah sebelumnya untuk membimbing Maleki dalam pemahaman pembelajarannya. Mudah-mudahan program ini apabila berhasil, nanti saya akan hubungi Bapak Pak untuk bagaimana tindak lanjut di keberhasilan dari bagaimana tindak lanjut, dan Bapak bisa observasi bahwasanya tingkat keberhasilan yang saya alami, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Semoga pertemuan kali ini dapat menjadikan Bapak tetap semangat untuk menghadapi siswa-siswa Bapak, bukan saja Maleki, tapi terkhusus Maleki dapat berubah menjadi lebih baik ke depannya, dan Bapak juga terus semangat. Dan saya bahagia sekali dari cerita yang Bapak ceritakan kepada saya. Dan sekali lagi, Pak, terus semangat ya, Pak, ya, untuk menjadi guru-guru hebat, Pak, ya, untuk memberikan pelajaran terbaik kepada siswa-siswi Bapak di sekolah. Terima kasih kembali Pak atas waktu Bapak untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Dengan masukan Bapak saya akan terapkan. Sekali lagi terima kasih Pak. Baik, Pak. Untuk pertemuan kali ini mungkin saya ada kegiatan, Pak, ya. Dan sampai sini, Pak. Mungkin lain waktu bisa kita lanjut dan saya pertanyakan kembali dari hasilnya nanti, Pak, ya. Saya tinggal dulu, Pak, ya. Assalamualaikum, Pak Dani. Waalaikumsalam Pak. Baik,
terima kasih kepada Pak Hidayat dan Pak Abdani yang sudah melakukan kegiatan proses coaching siang hari ini. Setelah saya amati secara garis besar, alur ceritanya sudah kelihatan, semua sudah terpenuhi dari mulai tujuan, apa tujuan Pak Dani untuk coaching dengan Pak Dayat, kemudian apa Pak Dani juga sudah sebagai coaching sudah menceritakan apa yang menjadi masalahnya, dan Pak Hidayat juga sudah menjadi pendengar yang baik. Kemudian untuk rencana aksi juga sudah ada, dan Pak Dani tadi sudah menceritakan, sudah menjabarkan apa rencana-rencana untuk kedepannya, dan sudah bertanggung jawab atas komitmen-komitmen yang sudah dilakukan. Nah, untuk sesi akhir, saya ingin bertanya kepada Pak Hidayat sebagai coach di sini. Pak Hidayat, sebagai coach tadi, apa indikator yang kelihatan yang mampu memunculkan ide-ide baru dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan Pak Dani di kelas selanjutnya? Baik Bu, terima kasih. Adapun indikatornya tadi, pertama setelah saya melakukan pertanyaan pemantik, adapun itu di alur identifikasi, saya menanyakan kepada Pak Dani hal-hal apa saja yang sudah dilakukan Pak Dani, baik itu kepada Meleki sebelum dia duduk di kelas 3 ataupun setelah dia duduk di kelas 3. Jadi dia sudah menanyakan kepada guru sebelumnya hal-hal apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Dan kemudian Pak Dani lebih menguatkannya kembali dengan cara pertama dia mendudukkan Meleki ini dekat dengannya, dan agar pemahamannya lebih dekat lagi kepada guru yang sebagai sumber informasi di proses pembelajaran, sebagai menuntunnya, mengembangkan kemampuannya, sehingga dia menimbulkan percaya diri dia, sehingga dia tidak lagi membuat keonaran atau keributan untuk mendatangi teman-temannya setiap bangku untuk menanyakan pemahaman yang dia dapat, yang dia tidak dapatkan. Dan satu lagi, seorang guru di sini Pak Amdani memberikan perhatian penuh atau memberikan perhatian lebih lagi kepada Meleki ini, sehingga dia dapat mendapatkan perhatian bahwasanya dia itu sebagai siswa yang juga dapat mengembangkan potensinya ke depan, Bu. Itu yang dapat saya berikan indikator dari permasalahan yang dihadapi murid ini, Bu, si Meleki. Baik, Pak Hidayat, terima kasih atas tanggapan dari Bapak. Satu lagi nih Pak, untuk proses coaching selanjutnya ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dari 3 kompetensi seorang coach tadi? Satu aja yang mungkin ada satu kompetensi yang mau Bapak kembangkan untuk proses coaching selanjutnya gitu Pak. Baik Bu, yaitu pertama itu saya akan lebih memberikan pertanyaan yang lebih bermakna lagi, lebih berbobot, lebih dapat menggali lagi dan lebih dapat mesederhanakan, tetapi maknanya itu dapat ditangkap oleh coachnya, sehingga dia secara terbuka, jujur, dan dapat menimbulkan ide-ide yang ada. Demikian Bu. Oke, terima kasih Pak Hidayat ya. Jadi proses, semoga apa yang sudah dikomitmenkan tadi dan apa yang sudah direncanakan terlaksana dengan sesuai dengan rencana oleh Pak Dani dan Pak Hidayat juga seperti itu. Proses coaching kita saat ini saya akhiri sampai di sini. Salam sehat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami.